Kecelakaan di tempat kerja itu nggak kenal waktu. Tapi kalau kamu peserta BPJS Ketenagakerjaan, sudah tahu belum hak dan manfaat dari jaminan kecelakaan kerja kamu? Kita bahas JKK secara tuntas. Bukan cuma pengobatan, JKK itu bisa kasih kamu beasiswa, santunan kematian, bahkan rehabilitasi. Tonton sampai akhir, kita bongkar mitos versus fakta JKK. Yuk kita mulai. Definisi kecelakaan kerja dalam JKK itu luas loh. Bukan cuma kecelakaan di kantor atau pabrik. Ini mencakup kecelakaan saat melakukan pekerjaan, kecelakaan saat perjalanan pulang pergi dari rumah ke tempat kerja dan sebaliknya, melalui jalur yang wajar. Ketiga, penyakit akibat kerja atau PAK. Apa sih itu penyakit akibat kerja atau PAK? Ini adalah penyakit yang timbul akibat pajanan lingkungan kerja. Misalnya penyakit paru-paru karena paparan debu di tambang atau carpal tunnel syndrome karena kerja repetitif. Penting, diagnosis PAK harus berdasarkan surat keterangan dokter PAK dan sesuai daftar PAK yang diakui. Manfaat JKK itu mantep banget loh. Pertama, pelayanan kesehatan sampai sembuh tanpa batas biaya mulai dari IGD, rawat inap, operasi, bahkan rehabilitasi medis. Ini bukan JKN atau BPJS Kesehatan biasa, ini JKK. Kedua, santunan uang tunai. Jika ada cacat sebagian, kamu dapat santunan dihitung dari persentase cacat dikali 80 kali upah sebulan. Jika cacat total tetap, dapat santunan 56 kali upah. Kalau meninggal, 48 kali upah plus biaya pemakaman. Ketiga, beasiswa pendidikan. Jika peserta meninggal atau cacat total tetap karena kecelakaan kerja, anak berhak atas beasiswa hingga maksimal 2 anak dari TK sampai perguruan tinggi dengan total maksimal 174 juta. Nah, dari mana dananya? Ini bedanya iuran bagi PU penerima upah dan BPU bukan penerima upah. Untuk PU, iuran JKK dibayar sepenuhnya oleh perusahaan. Besarannya tergantung resiko pekerjaan, mulai dari 0,24% sampai 1,74% dari upah sebulan. Kalau kamu BPU, misalnya freelancer, pedagang, ojol, iuran JKK kamu bayar sendiri. Gabung dengan jaminan kematian atau JKM. Iuran JKK adalah 0,20% dari penghasilan yang dilaporkan, ditambah JKM. Jadi totalnya sangat ringan untuk perlindungan sebesar itu. Intinya PU tidak dipotong gajinya untuk JKK. BPU membayar iuran minimal untuk perlindungan maksimal. Contoh, seorang driver ojol peserta BPU mengalami kecelakaan saat mengantarkan penumpang. Seluruh biaya rumah sakit, operasi, fisioterapi sampai sembuh ditanggung JKK 100%. Bahkan saat dia tidak bisa bekerja, ia tetap dapat santunan sementara tidak mampu bekerja atau STMB. Ini jaring pengaman asli. Cara klaim JKK pertama, laporkan segera maksimal 2x24 jam ke BPJS-TK atau perusahaan. Perawatan, korban dirujuk ke Rumah Sakit Trauma Center atau RSTC yang bekerja sama dengan BPJS-TK. Semua biaya otomatis ditanggung oleh BPJS-TK. Klaim akhir setelah sembuh total atau ditetapkan cacat, perusahaan atau peserta BPU melengkapi dokumen untuk klaim santunan berupa IKTP, kartu peserta, surat keterangan dokter, kronologis, dan lain-lain. Bisa diajukan lewat aplikasi JMO atau datang langsung. Sekarang kita hancurkan mitos atau fakta JKK yang sering salah kaprah. Mitos pertama, JKK itu sama kayak BPJS Kesehatan biasa. Fakta, salah besar. JKK tidak ada batasan biaya sampai sembuh, plus ada biaya santunan dan beasiswa. Mitos kedua, kalau kecelakaan saat perjalanan dinas atau lembur nggak di-cover. Fakta, selama masih hubungan kerja atau perjalanan yang relevan dengan pekerjaan itu tetap dicakup, termasuk penyakit akibat kerja jangka panjang. Mitos ketiga, semua biaya harus ditanggung perusahaan dulu, baru diganti BPJS-TK. Fakta, jika dirawat di Rumah Sakit Trauma Center atau RSTC, biaya akan langsung ditanggung BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan hanya perlu mengurus administrasi awal. Jadi, JKK itu adalah perlindungan paripurna untukmu dan keluargamu. Pastikan perusahaanmu mendaftarkanmu, atau kalau kamu BPU, daftar segera lewat aplikasi JMO. Jangan sampai hakmu terlewat. Punya pertanyaan soal JKK atau jaminan hari tua? Komen di bawah. Jangan lupa like dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!